Baik, materi selanjutnya pada turunan fungsi adalah penerapan turunan fungsi. Ada masalah maksimum dan minimum, kemudian ada pemecahan masalah maksimum dan minimum, ada interval, ada stasioner, titik stasioner, persamaan garis singgung dan garis normal, ada juga gradien. Pertama kita masalah maksimum dan minimum. Oke, yang pertama kita bahas nilai maksimum dan minimum dari kurva sebuah fungsi. Kita ingat bentuk umum fungsi kuadrat itu apa? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kalau nilai a nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0, itu pengaruh terhadap nilai minimum atau maksimum. Nilai a itu mana? Yang ini, nempel sama x kuadrat. Jadi kalau a nya lebih besar dari 0, maka nilai minimum. Kalau a nya lebih kecil dari 0, maka nilai maksimum. A itu nilai yang koefisien di depan x kuadrat. Jadi penentuan nilai maksimum atau minimum itu pertama, turunan pertamanya sama dengan 0, itu digunakan untuk menentukan nilai x, membuat nilai maksimum atau minimum. Yang kedua, jika a nya lebih besar dari 0, maka itu kita mendapatkan nilai minimum. Kalau a nya lebih kecil dari 0, berarti kita mendapatkan nilai maksimum. Kita lanjut ke contoh. Oke, contoh. Tentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 10x. Pertama, kita turunkan terlebih dahulu. Turunan pertamanya itu berapa? Yaitu 2x min 10. Jadi pangkatnya ke depan dan 10x turunannya x nya hilang. Untuk menentukan nilai yang optimum, kita cari x nya berapa, berarti kita harus merubah turunan fungsi fx pertama ini sama dengan 0. Setelah itu kita mendapatkan nilai x nya. Setelah itu, apakah nilai x sama dengan 5 ini hasil atau nilai optimumnya? Belum. Nilai optimumnya itu kita harus memasukkan nilai x yang kita dapat ke fungsi awal. Yang mana? Yang awal, yang ini. Dengan x yang kita dapat sama dengan 5. Di mana 5? 10 dibagi 2. 10 ini pindah ruas ke kiri. Kita memasukkan nilai 5 menggantikan x dari fungsi awal. Jadi kalau fx sama dengan x kuadrat min 10x, berarti kalau f5 x nya diganti. Kemudian kita cari, dapat f5 nya hasilnya min 25. Jadi nilainya itu nilainya maksimum atau minimum. Dilihat di sini a nya positif atau negatif, lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia nilai minimum. Jadi nilai minimumnya itu min 25. Jadi pertama kita cari nilai x dari turunan yang turunan ini diganti 0. Kuncinya di sini. Setelah dapat x, masukkan ke fungsi. Contoh yang kedua, keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Pertama, kita mulai dari kuncinya ini, keliling. Keliling itu rumus keliling persegi panjang itu apa? Rumus keliling itu 2P ditambah 2L. Kemudian kita harus menentukan panjangnya itu variabel apa dan lebarnya variabel apa. Misal lebarnya itu x, panjangnya itu y. Dan kita masukkan ke fungsi ini. Kelilingnya berapa? Kelilingnya itu 100 meter. Panjangnya itu y, berarti diganti. Dan lebarnya juga
diganti dengan X. Kemudian kita perkecil bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan. Karena kita ingin mencari X terlebih dahulu, variabel ini kita rubah dalam bentuk Y terlebih dahulu. Jadi Y sama dengan berapa? Setelah dapat Y dalam bentuk variabel, kita masukkan ke dalam fungsi luas. Luas itu kita tahu apa rumusnya? Panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti Y dan lebarnya kita ganti X. Sehingga rumus luasnya menjadi Y dikali X. Y nya kita ganti pakai ini, 50 dikurang X dikali X. Jadi rumus luasnya kita akan dapat, fungsi luasnya kita dapat 50x min X kuadrat. Nah, inilah yang kita turunkan untuk mencari nilai X. X nya fungsi luasnya ini kita turunkan, dan turunannya itu sama dengan 0. Nah, tinggal kita pindah ruas, min 2x nya pindah ke kiri. Jadi kita punya X nya itu 25. Lalu kita lanjut kemana? Setelah dapat nilai X, kita masukkan, karena kita ingin mencari luas, kita masukkan X nya ini ke fungsi yang ini, fungsi yang 50x min X kuadrat, karena kita dapatin X. Jadi rumus L nya itu 50x dikurang X kuadrat, X nya diganti 25. Jadi 50 kali 25 dikurang 25 kuadrat. Sehingga kita bisa dapat nilai luas maksimumnya adalah 625 cm persegi. Jadi berawal dari keliling, masukkan ke rumus luas dan dapat nilai X. X yang dapat masukkan lagi ke rumus luas. Oke, nomor 3. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya per hari 2X tambah 10 per X min Rp40.000. Tentukan total biaya proyek minimum. Pertama kita tentukan dulu total biaya. Total biaya itu adalah hasil dari fungsi biaya dikali dengan hari. Karena di sini kan ada tulisan akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya per hari. Berarti per hari itu fungsi ini. Kalau 2 hari ya berarti dikali X. 3 hari dikali X. Berarti biaya ini dikali berapa hari? X-nya itu hari. Setelah dapat perkalian 2x kali x, 2x kuadrat, 1000 per x kali x, 1000, 40 dikali x, 40x. Kita turunkan fungsinya untuk membuat turunan pertamanya ini 0, sehingga kita bisa dapat nilai x nya. Jadi pindah ruas, jadi 40. Jadi x nya minimum itu 4 hari. Koreksi, 40 dibagi 4 itu 10 hari. Setelah dapat nilai X nya, masukkan ke fungsi total biaya, mengganti X nya dengan 10. Setelah dapat X 10, kita masukkan, hasilnya dapat 800. Jadi total biaya minimumnya adalah Rp800.000. Oke, untuk contoh penerapan nilai minimum maksimum, inilah contoh soalnya, 3 soal.